Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pemirsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan kemajuan kota Samarinda sebagai jantung ibu kota provinsi Kalimantan Timur ini diikuti dengan pembangunan sejumlah sarana dan prasarana. Tapi yang tidak boleh diindahkan adalah bagaimana ketika tata kota pun juga menjadi perhatian. Hal inilah yang juga menjadi sorotan dari pihak pemerintah kota Samarinda terkait dengan sejumlah daerah kumuh ataupun juga beberapa daerah vital yang ada di sepanjang Sungai Karangmumus dan juga beberapa akses lainnya yang saat sekarang tengah masuk pada konsep untuk diberikan sentuhan agar nantinya kota ini bisa lebih indah. Artinya dalam hal ini adalah pemerintah berupaya memindahkan ataupun juga merelokasi ataupun juga membuat Sungai Karangmumus ini bisa kembali seperti fungsinya untuk bisa memberikan sebuah mutu air yang berkualitas kepada masyarakat Kota Samarinda, dan juga ini juga menjadi salah satu estetika kota ketika akses masyarakat bisa lebih mudah ketika melewati sejumlah jalan tersebut dan area kumuh ini juga bisa diatasi. Nah, membahas mengenai Sungai Karangmumus ini juga pemerintah tengah menggencarkan terkait dengan normalisasi, dan ini masuk pada konsep percepatan normalisasi Sungai Karangmumus atau SKM. Untuk membahas tema kita pada hari ini dalam Publika Normalisasi Sungai Karangmumus, di studio telah hadir sejumlah narasumber yang akan membahas tema kita kali ini. Yang pertama, beliau adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, ada Pak Angkasa Jaya Jurani. Selamat sore Pak Angkasa. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga bersama kita Ketua Tim Wali Kota Akselerasi Pembangunan TWAP Samarinda, Bang Saparudin. Selamat sore Bang Sapar. Sore, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga yang langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk daerah yang kita nanti akan bahas, yaitu ada Lurah Sungai Pinang Luar, ada Pak Agus Salim. Selamat sore Pak Agus Salim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita masuk pada berbincang kita mengenai normalisasi Sungai Karangmumus, kami punya sedikit beberapa visual terkait dengan apa saja yang dilakukan terkait dengan program pemerintah ini untuk mengatasi ataupun juga menghilangkan daerah kumuh yang ada di Kota Samarinda dalam prolog berikut ini. Hingga saat normalisasi Sungai Karangmumus atau SKM di segmen Jalan Taramidi yang sempat terhenti karena terdapat permukiman bantaran sungai pada pertengahan September, kini kembali dilanjutkan. Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya dalam mengurangi kawasan kumuh yang ada di kota tepian. Berkurangnya kawasan kumuh di Samarinda ini sebagai dampak dari upaya pemerintah Kota Samarinda dan instansi lainnya dengan sejumlah program yang telah berjalan, termasuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau Probebaya. Penyelesaian kawasan kumuh terus dilakukan secara bertahap. Pemerintah memiliki peranan dalam koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan sebagai perwakilan Pemkot Samarinda di lingkungan masyarakat. Terlebih pihak kelurahan dan kecamatanlah yang mengerti situasi dan kondisi warga mereka. Kembali pada konsep nyata dalam mewujudkan program kota tanpa kumuh, di antaranya masyarakat mempunyai akses terhadap air bersih, masyarakat mempunyai sanitasi yang layak hingga tercapai 0% tanpa permukiman kumuh. Hal ini dapat diwujudkan jika pemerintah mampu dan sesuai dengan koridor program, dan diharapkan nantinya ada peningkatan kebijakan program di daerah dalam penanganan kumuh. Membangun infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan perkotaan dengan sendirinya mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Langkah ini agar dapat mengurangi luasan kawasan yang dikategorikan sebagai pemukiman kumuh secara perlahan. Bukan tanpa alasan pemerintah Kota Samarinda melakukan normalisasi, sebab semua ini demi kebersihan kota tepian sekaligus mengembalikan fungsi sungai. Lantas program dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dan stakeholder lainnya dalam penanganan percepatan normalisasi Sungai Karangmumus? Saksikan selengkapnya dalam Dialog Publika. Publika dengan tema percepatan normalisasi Sungai Karangmumus, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi di layanan telepon yang kami sediakan di 0813 999 99352 atau di 0813, kami ulangi 95 kali
352 dan kami tampilkan juga di layar terkait dengan tema kita hari ini adalah percepatan normalisasi Sungai Karangmumus. Sebelum ke Pak Angkasa, saya mau ke Bang Sapar dulu. Ini sebagai tim Wali Kota Akselerasi Pembangunan TWAP Samarinda. Konsep kota tanpa kumuh. Apakah memang di masa periode Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pak Andi Harun dan Pak Rosmadi ini memang punya target untuk memberantas habis daerah kumuh yang ada di Kota Samarinda? Ini bagaimana bisa dijelaskan secara gamblang konsepnya sendiri, Bang Sapar? Ya, itu menjadi komitmen pemerintah Kota Samarinda. Saya kira siapapun yang menjadi pemimpin Kota Samarinda harusnya orientasi pembangunan kepada pembangunan kota yang rapi, indah, nyaman, dinikmati oleh warga kota termasuk para pendatang di Kota Samarinda. Harus ke sana arahnya. Dalam rangka untuk mewujudkan Kota Samarinda yang rapi, indah, nyaman, layak huni. Oleh karenanya Pak Wali Kota telah menetapkan salah satu misi dari pemerintah kota, yakni mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern. Dalam konteks itu diderive dalam program pemerintah kota, yaitu program misalnya pengendalian banjir dan pengembangan sistem drainase modern. Ini drive dari visi misi dalam program pemerintah kota, salah satu program dari 10 program prioritas pemerintah kota. Oleh karenanya memastikan kota kumuh semakin berkurang dari waktu ke waktu pasti menjadi target pemerintah kota. Sebagaimana yang kita saksikan dalam tayangan televisi tadi adalah beberapa sisi dari pinggir Sungai Karangmumus telah diambil langkah-langkah oleh pemerintah kota. Misalnya sebelah Ruhui Rahayu itu sudah kosong rumah-rumah, kemudian rumah-rumah di bantaran sungai, kemudian dilanjutkan di sekitar Jalan Ruhui Rahayu, jembatan Ruhui Rahayu menuju belakang Pasar Segiri misalnya, kemudian di seberangnya dan terus dilanjutkan hingga beberapa hari lalu kita menyaksikan dalam tayangan tadi adalah pembersihan, penataan pinggir Sungai Karangmumus di segmen Jalan Termidi. Di belakang Hotel JB juga sudah lumayan rapi, tinggal sedikit lagi. Kemudian di APBD, jadi ini dilakukan secara bertahap gitu, Bang Sapar, dilakukan ya? secara bertahap. Oke. Dan insya Allah kayaknya ini Pak Agus selaku lurah dan camat sedang melakukan pendataan terhadap masyarakat sampai jembatan Kehewanan, dan insya Allah dilanjutkan di seberangnya di Lambung Mangkurat, sisi Lambung Mangkurat, Gang Bakti ya, Gang Bakti dan seterusnya. Intinya harapan Pak Wali sampai tahun 2024 khusus Sungai Karangmumus itu sudah bersih, sudah tertata rapi. Dimulailah setelah pembebasan rumah dilakukan, perapian pinggir Sungai Karangmumus rapi, kemudian dimulai dengan pembangunan taman yang baik di sekitar Sungai Karangmumus. Ini maksudnya konsepnya dari pemerintah kota adalah merapikan area kumuhnya, kemudian membangun lagi sarana publik lainnya, begitu? Ya, betul. Oke, jadi di sana akan ada bangunan lagi sebenarnya? Akan ada bangunan seperti taman-taman yang membuat warga kota ini merasa nyaman, fasilitas publik tersedia. Jadi sebenarnya ini adalah konsepnya mempercantik kota? Mempercantik kota, menata kota, memantaskan Samarinda sebagai ibu kota provinsi. Dan seterusnya, yang ujungnya harapan kita kota kumuh semakin berkurang jumlahnya,
kota Samarinda semakin tertata, bibir sungai Karangmumus semakin rapi, fasilitas publik tersedia dan semua kita merasa senang atas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah kota Samarinda. Oke, legislatif Pak Angkasa, apa yang Pak Angkasa bisa komentari dengan konsep mempercantik kota ini sendiri, Pak? Sementara juga di sana kita bisa lihat sebenarnya ada kultur yang dibangun warga masyarakat di sana. Walaupun juga kita harus sadari bahwa masyarakat pun juga sebenarnya harus tahu bahwa pemerintah punya konsep. Tapi juga pemerintah juga bisa lebih ke dalam melihat ada budaya yang dibangun masyarakat di daerah pinggir sungai. Bagaimana tanggapan Pak Angkasa sendiri, Pak? Ya, seharusnya kita bisa membedakan mana culture atau budaya yang terbangun dan mana sebenarnya perencanaan pemerintah kota. Ya, jadi ini dua kutub yang berbeda. Di satu sisi kita bisa lihat masyarakatnya bagaimana, tapi ada kepentingan yang lebih besar, ya kan? Saya mengikuti 3 pemerintahan, Pak Sapar, ya. Tapi justru pemerintahan sekarang ini mewujudkannya. Dulu kami punya wacana, rencana. Baru sekarang lah. Memang dari dulu SKM itu mau dibersihkan sudah, begitu iya. ya? Oke. Kita studi, kita nyiapkan anggaran, tak pernah tereksekusi. Dengan pemerintahan sekarang ini dilakukan. Seharusnya bagi masyarakat Samarinda itu mendukung. Ya kan? Nah tinggal begini sebenarnya. Pemerintah juga memberikan edukasi mungkin ya, Pak Saparudin ya, Pak Lurah itu. Pemahaman bahwa ini penting buat kita. Kalau aura kota Samarinda ini bagus, saya yakin investor akan datang masuk, ya, berinvestasi di sini dan lapangan pekerjaan tersedia. Sehingga kita mengurangi kumuh-kumuh itu bukan saja kita merelokasikan mereka, tapi juga kita membangun manusianya. Ada solusinya juga. Solusinya, ekonominya terbangun. Kalau kita nggak datangkan investor ke Samarinda, bagaimana di lapangan pekerjaan? Tapi itu dulu, kalau Samarinda di indah, cantik, aman, kotanya tertata rapi, terang benderang, saya kira daya tarik itu loh. Kita bisa menjual kota kita ke pihak lain, ke pihak ketiga. Dan terbangunlah Samarinda dengan perekonomian yang baik. Kan tidak lagi yang masalah kumuh tadi itu. Sebenarnya kan masalah budaya saja ini. Tapi yang perlu diketahui, ini PR masa lalu. Ya. Sekarang dituntaskan. Kalau saya sih berharap kita semua ini saling saling mendukung lah. Ini sambut, karena pemerintahan lalu kita nggak berhasil gagal, ya boleh katakan ya. Sekarang berhasil harusnya kita dukung, apalagi dengan anggaran yang memadai cukup, saya kira begitu. Itu saya kira kalau dari legislatif. Iya. Pak Agus Salim, kalau dari pemerintah ini kan sebenarnya sudah tadi disampaikan oleh Bang Sapar bahwa ini adalah bagian dari misi pemerintahan yang saat sekarang. Itu artinya berarti sebenarnya ada sudah pendekatan yang dilakukan dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Kalau dari kelurahan sendiri, dari Pak Agus Salim, apa yang dibantu atau disupport untuk mendekatkan kepada masyarakat? Apakah memang ada surat yang dilayangkan kepada masyarakat, pemberitahuan, ada rapat bersama masyarakat, atau bagaimana sebenarnya Pak Agus Salim? Ya seperti itu. Yang pasti kita sosialisasi yang pertama ke masyarakat. Yang mana masyarakat itu kan terpisah-pisah ya RT-nya. Jadi per RT dulu, baru RT berikutnya, baru kita rembuk warga. Yang mana mencari solusi yang terbaik. Yang akibatnya karena kita sering melakukan sosialisasi. Jadi Pak Gus Salim itu mengumpulkan nggak cuma mereka yang berada di SKM, tapi kumpulkan juga mereka yang di samping SKM yang berada di area darat. Di area darat. Nah, supaya ini kadang-kadang yang di pinggir sungai itu merasa dia warga asli. Betul. Padahal yang di darat juga merasa warga asli. Akhirnya kita sinkronkan supaya tidak ada kecemburuan. Masa kami aja yang dipindah, yang di sana enggak, kayak gitu bahasanya. Karena mereka ini kan sebenarnya saling berkeluarga antara sisi sungai dengan yang di darat. Betul. Masih berkeluargaan aja Pak, hubungannya sangat erat. Pada saat rapat itu apa yang mereka sampaikan? Apakah mereka keberatan dengan keinginan pemerintah kota, atau mereka mintanya kalaupun dia relokasi mereka minta yang lebih dekat dengan tempat mereka dulu tumbuh, berkembang, beranak pinak di sana, atau bagaimana Pak Agus Salim? Enggak juga, dulunya kan sudah pernah mereka direlokasi. Artinya sebagian yang sudah di Karangmumus itu, yang pinggir jalan Banjar kata orang Bahari, segala Jelawat itu sudah
Bengkuring. Nah, yang mereka ini sebenarnya sisa dari mereka, dari pemindahan itu. Yang di Pelita 6, Pelita 7, Pelita 4. Jadi sebenarnya mereka menunggu waktu aja ya. Mereka Nunggu sudah waktu tahu aja. sebenarnya kalau daerah-daerah itu bakal dibersihkan gitu Pak Gus Salim. Betul. Tapi mereka tidak ada penolakan ataupun misalnya tindakan yang misalnya memprotes atau apa begitu Pak Gus Salim dengan apa yang Pak Gus Salim lakukan dari kelurahan. Ada sih, ada sedikit protes. Cuma itu kan protes itu masalah penggantian aja selama ini. Cuma kalau penggantian, kalau diganti untung kan mereka biasanya oke aja kayak gitu. Pada dasarnya mereka konsep bagus itu mereka senang sebenarnya. Pada dasarnya. Nerima saja pada dasarnya. Oke. Karena sisa yang dulu aja mereka ini kebanyakan. Artinya dulunya mungkin harus diganti di sana. Cuma karena itu tadi waktu mungkin anggaran atau apa akhirnya tertunda aja. Gitu. Oke, kalau di daerah Sungai Pinang Luar ini daerahnya mana saja yang melintasi Sungai Karangmumus ini Pak Agus Salim? Dari Jalan Abdul Muthalib, Jalan Tarmidi sampai Gang Tanjung, Jalan Agus Salim. Oke. Nah, persis di belakang Pripap itu Jalan Biola itu sudah batas kita. Oke, dan itu sudah semua atau tinggal yang di Jalan Tarmiji? Habis Jalan Tarmidi kita nih berlanjut ke segmen Abdul Muthalib. Baru 1 RT. Di situ ada 3 RT. Sedangkan di Gang Tanjung ada 6 RT yang perlu kita sosialisasikan untuk di tahun ini. Oke. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk membahas mengenai percepatan normalisasi Sungai Karangmumus di Publika hari ini. Di layanan telepon kami sediakan di 0813 99 999 352. Kami ulangi di 0813 95 kali 352 dan kami tampilkan juga di layar kaca Anda. Ya, Bang Safar, ini sebenarnya konsep memberikan atau mempercantik kota ini, kemudian juga merelokasi masyarakat ini, apa yang didapat oleh warga kota Samarinda sebenarnya Pak Bang Safar? Ya, pertama mereka direlokasi saja atau bagaimana Bang Safar konsepnya? Pertama kita bersyukur sebagaimana disampaikan oleh Pak Lurah Agus. Alhamdulillah selama pendekatan kita baik dan masyarakat, mereka rata-rata menyambut. Menerima saja. Gagasan tentang relokasi, pemindahan, dan penataan bantaran Sungai Karangmumus ini kan sebenarnya wacana dan gagasan lama. Dan sesungguhnya secara umum masyarakat menyambut baik atas gagasan pemerintah. Hanya kadang terhambat karena faktor satu, pembiayaan yang belum tersedia. Yang kedua, faktor pendekatan yang kadang-kadang mengalami apa yang tidak tepat. Dan alhamdulillah selama Pak Wali Kota Andi Harun melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif dilakukan butuh waktu sejak beliau mulai dilantik, mulai bekerja, dilakukan proses pendekatan. Dan alhamdulillah secara umum praktis hampir tidak ada penolakan sebenarnya. Secara umum tidak ada penolakan. Yang kemudian sering ada tarik ulur barangkali soal uang ganti untung ya itu di situ. Dan tetapi alhamdulillah itu pun berjalan dengan lancar. Sehingga sebagaimana kita saksikan alhamdulillah bisa berjalan lancar karena pemerintah kota bisa meyakinkan warga bahwa ini dalam rangka untuk perbaikan penataan bantaran Sungai Karangmumus yang lebih baik, lebih indah, sekaligus sebagai bagian dari pelaksanaan program pengendalian banjir Kota Samarinda. Bicara Sungai Karangmumus, terkait sebenarnya semuanya nih ya. Terkait, bicara soal Karangmumus ini tentu tidak sekedar kita bicara soal menata bantaran Sungai Karangmumus, tetapi bagian atau ikhtiar kita memastikan Sungai Karangmumus itu semakin dalam, semakin rapi, teratur, akses drainase kita dari kota masuk ke Sungai Karangmumus semakin bagus, dan pada gilirannya sebagaimana kita saksikan, beberapa titik di tengah kota sudah tidak banjir lagi. Inilah yang menyebabkan kemudian masyarakat bantaran Sungai Karangmumus sangat percaya bahwa langkah yang ditempuh oleh pemerintah ini dalam rangka penataan kota, dan mereka sangat antusias menerima program pemerintah Kota Samarinda. Dan sebenarnya mereka menunggu saja. Dan sejak awal tidak ada penolakan Bang Safar? Alhamdulillah selama ini tidak ada penolakan. Misalnya di sekitar jembatan Gang Nibung, yang dulu sempat ada ya kan ketegangan,
Kita ingat barangkali media mengangkatnya ketika beberapa waktu lalu, tapi setelah Pak Wali Kota melakukan proses pendekatan dan melibatkan lurah, ketua RT dan tokoh masyarakat, meyakinkan masyarakat, sosialisasinya intensif dilakukan, masyarakat menyambut. Oke. Dan itu dimulai Pak Angkasa, dimulai jembatan Rohi Rahayu, sudah orang semua pada melihat rapi, respon publik Samarinda memberikan apresiasi terhadap pemerintah kota. Pada gilirannya orang Bantaran pun ikut memberikan support terhadap program pemerintah kota. Nanti kita lanjut lagi nanti Pak Angkasa, Baik. Bang Sapa dan juga Pak Agus Salim. Setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera hadir sesaat lagi bersama Publika. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas mengenai percepatan normalisasi Sungai Karangmumus atau SKM. Silakan kami mengundang Anda untuk ikut bergabung di layanan telepon yang kami sediakan di 0813 99 999 352. Kami ulangi di 0813 95 kali 352 atau kami tampilkan di layar kaca. Anda bisa bergabung bersama kami. Pak Angkasa, pada dasarnya apa yang kalau saya tadi mendengar statement sendiri dari Pak Angkasa dan DPRD sebenarnya mendukung dari program pemerintah saat sekarang dari eksekutif terkait dengan penataan Sungai Karangmumus ini, Pak Angkasa. Sangat mendukung ya. Ya. Jadi ini sebenarnya begini. Ini kan kita membahas masalah dari satu sisi tentang masyarakat di bantaran sungai. Sebenarnya intinya itu kan bagaimana mengembalikan fungsi sungai. Itu intinya betul. Kemudian menambah nilai. Setelah itu sungai kita normalisasi dikembalikan, kita akan tambah sini ada taman, ada zona-zona penyangga segala macam kan. Itu kan menguntungkan masyarakat sebenarnya. Satu, ketika kita kembalikan fungsi sungai itu, kita udah mengatasi banjir. Salah satu penyebab banjir kan kita juga, masyarakat juga kan. Semakin sempit sungainya, kita tinggal di situ, itu yang terjadi. Nah saya kira ini perlu PR buat pemerintah ini membangun budaya. Jadi pemahaman mereka terhadap lingkungan itu penting, kesadaran masyarakat itu. Jadi
Biasanya sudah ada aturannya itu, ada perdanya membangun itu dari pinggir sungai itu ada berapa meter tuh Pak ya. Tapi kan ternyata sama-sama kita langgar. Pemerintah juga melanggar membiarkan, masyarakat juga semakin asik ini semakin enak. Nah ketika pemerintah sekarang dalam tanda kutip punya kepentingan pembangunan, ya kita harus menyadari bahwa ini harus didukung. Siapa yang tidak ingin kotanya dikatakan Pak Samuel sebagai kota yang layak huni, aman, sungai-sungainya berfungsi kembali, sungai-sungainya berfungsi kembali. Siapa sih yang mau hujan 2 jam kita tergenang kan? Kita nggak mau lagi seperti itu loh. Saya berharap sebenarnya nanti kita sama-sama di 2004 itu purna tugas Pak Saparudin ya, minimal masalah banjir Kota Samarinda itu udah tertangani. Saya nggak bisa mengatakan juga 100% ya, tapi minimal. Kan masyarakat saat ini sudah bisa merasakan itu. Yang biasanya berapa hari tergenang, sekarang tinggal 3 jam, 2 jam ya. Ya bersyukur alhamdulillah, harus sabar dulu, nggak bisa kan memberi telapak tangan kan. Perlu proses semuanya begitu loh. Saya hanya meminta ya bahwa anggaran kita ada. Ya. Perencanaan pemerintah juga cukup baik saya kira gitu ya. Nah, tinggal sekarang elemen masyarakat, ayo sama-sama kita membangun. Kita dukung ini pemerintah, sebagaimana Kota Samarinda akan bisa menjadi lebih bagus ke depan. Saya kira itu. Pak Gus Salim sebenarnya waktu melakukan pendekatan kepada masyarakat ini, apakah juga melakukan pendekatannya itu kepada sejumlah tokoh-tokoh, mendengarkan aspirasi mereka, kemudian menyampaikan ke pemerintah kota, bagaimana sebenarnya tahapan yang dilakukan dari pihak kelurahan, kecamatan Pak Gus Salim? Itu kebetulan program Probebaya ini ada di RT. Yang masalah pembangunan infrastruktur segala. Disitulah kita sambil ibarat kata menyelam minum air. Sambil sama ketua RT, sama tokoh-tokoh. Saking banyaknya kita ketemu, akhirnya mudah mensosialisasikan itu. Kepada masyarakat itu. Baik, kita di lapangan sebelum lanjut kita terima telepon dulu. Ada warga masyarakat, ada Bapak atau Ibu Yayan. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Bapak atau Ibu Yayan. Assalamualaikum Bapak. Ya, selamat sore. Saya melihat wacana pembangunan perbaikan Kota Samarinda. Menarik ya menurut saya. Baguslah gitu. Pemerintah punya inisiatif yang sangat bagus, yang sangat perlu didukung oleh masyarakat sebenarnya. Memang kalau saya lihat beberapa waktu terakhir ini, pembangunan penataan kota di Samarinda ini jauh lebih better lah. Lebih baik. Gitu. Saya sangat senang melihat kondisi Samarinda seperti ini. Mudah-mudahan program ini bisa menjadi kebanggaan semua masyarakat, sehingga masyarakat dengan sukarela mendukung, masyarakat dengan sukarela juga turut menjaga, terutama sungai ini Pak, sungai Karangmumus ya. Sungai Karangmumus itu kan anak sungai Mahakam. Kalau kita masuk di Karangmumus dengan perahu sampai ke hulu, luar biasa indah. Cuman sayangnya itu masih ada yang kumuh-kumuh di samping-sampingnya itu, di tepi-tepinya itu. Jadi kalau ada penataan seperti ini adalah ide brilian menurut saya. Kalau bisa diwujudkan, Samarinda akan jauh lebih canggih, lebih cantik lah, lebih oke lah Pak gitu. Oke, semoga kerjanya pemerintah ini bisa didukung dan menjadi kebanggaan kita semua. Saya sebagai warga Kota Samarinda senang. Selamat sore Bapak-bapak, Bung Safar, Pak Angkasa, juga Pak Agus Salim. Terima kasih Mas Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayan dari Samarinda. Silakan bagi Anda, khususnya warga Kota Samarinda, kami undang untuk bisa ikut bergabung di layanan telepon yang kami sediakan di 0813 99999. Kami ulangi di 0813 95 kali 352 atau kami cantumkan di layar. Ini mengenai percepatan normalisasi SKM. Kita tidak perlu tanggapi telepon tadi hanya sebatas apresiasi lah ya. Apresiasi. Bang Sapar, Pak Angkasa. Tadi lanjut Pak Gus Salim yang disampaikan tadi bahwa mendengarkan dari masyarakat, kemudian ini disampaikan ke pihak pemerintah atau bagaimana sebenarnya Pak Gus Salim? Sebenarnya kita kan bagian dari pemerintah. Iya. Nah, jadi sudah tahu kita bakal di daerah itu bakal direlokasi. Jadi begitu ada proyek Probebaya ini sering kita di lapangan. Para lurah rata-rata sering di lapangan. Artinya berbaur dengan RT maupun tim Pokmas. Pak Gus Salim sampaikan bahwa nanti di sini akan dipindah gitu, bapak-bapak siap-siap begitu Pak Gus Salim. Seperti itu. Kadang-kadang dalam hal infrastruktur mereka nanya, Pak sampai di sini kah proyek kita ini? Nanti di sana kena relokasi. Kan airnya
mereka sadar sendiri. Akhirnya, oh iya di sana jangan kita bagusin, nanti itu dihancurkan sia-sia kalau uangnya kita bagusin. Seperti itu. Jadi mereka sadar sendiri tanpa Edukasi, kita sudah tahu batasan-batasan yang bakal dihancur itu gitu. Mayoritas warga yang ada di pinggiran Sungai Karamumos itu kalau boleh tahu mata pencaharian mereka apa Pak Agus Salim? Rata-rata, maksudnya mereka bekerja secara ekonomi itu apa rata-rata? Bermacam-macam. Oh bervariasi ya? Bervariasi. Kalau segmen Tarmidi itu kebanyakan jualan burung. Nah, jualan burung, rotan, segala macam. Kalau segmen di Gang Senggol atau Gang Tanjung, itu bervariasi. Ada juga yang bikin usaha tempe, tahu di dalam itu. Ada yang jualan di Pasar Segiri, macam-macam. Ada yang di Pasar Pagi. Nah kalau misalnya mereka yang sudah ada kegiatan ekonominya sudah maju di sana, kalau dipindah, mereka juga tidak keberatan Pak Agus Salim? Sepertinya tidak. Insya Allah tidak, asal diganti untung katanya seperti itu. Bang Safar, memang itu kan sebenarnya warga masyarakat sana kan yang ada di pinggiran sungai SKM itu kan rata-rata mereka juga tidak hanya bermukim di sana. Mereka membuka usaha, mereka sudah merasakan manfaat ekonominya di sana. Itu bagaimana kalau mereka ingin meminta lebih dari pemerintah kota mengganti apa yang mereka sudah lakukan bertahun-tahun di sana? Sebenarnya secara umum mereka kalau kita jumlah keseluruhan ya tidak melulu berusaha di lokasi itu. Banyak misalnya di tempat lain gitu artinya. Di tempat ya? lain, misalnya di belakang Pripap itu mereka berusaha sebagai pedagang di sekitar Pasar Segiri misalnya. Kemudian yang di pinggir Jalan Tarmidi misalnya dagang di Pasar Rahmat misalnya atau di tempat lain. Praktis sebenarnya, apalagi kalau kita melihat kekumuhan bantaran Sungai Karamumos, mereka tidak layak juga berdagang di sekitar situ. Oleh karenanya ketika hadir program pemerintah ditawarkan, tidak ada kesulitan sebenarnya yang dialami oleh Pak Agus, Bu Camat dan beberapa lurah dalam rangka mendekati masyarakat, dan mereka sejauh yang saya ikuti perkembangannya tidak ada problem di masyarakat kaitan dengan penataan pinggir Sungai Karamumos. Sesungguhnya penataan pinggir Sungai Karamumos, pemindahan warga itu tidak sekedar penataan programnya, itu selalu terhubung dan program pengendalian banjir. Sekali lagi ke pengendalian banjir. Pengendalian banjir. Karena Mas Said coba bayangkan di pinggir Sungai Karamumos itu berdiri, saya akan dengan Pak Wali ketika beliau terpilih, pergerakan pertama yang dilakukan beliau adalah menyusuri Sungai Karamumos. Saya ingat betul. Melihatlah kita tiang-tiang rumah di bantaran Sungai Karamumos. Itu menjadi penyebab bertahannya sampah dan terjadinya sedimentasi terhadap sungai. Dan ketika sungai mengalami sedimentasi yang cukup tinggi, pendangkalan itu tentu ini bagian yang mengakibatkan daya tampung terhadap air semakin sedikit. Kan gitu. Nah, ada dua hal yang kemudian bisa terjadi. Jika hujan lebat, daya tampung sedikit, maka kota menjadi sasaran banjir. Kalau air laut mendorong atau air hulu mendorong ke arah Samarinda, bertemu dengan hujan, maka air semakin tinggi. Dan agar ini kita bisa atasi program pengendalian banjir, termasuk di dalamnya adalah penataan bibir Sungai Karamumos, maka satu paket program itu adalah normalisasi bantaran Sungai Karamumos, pinggirnya harus rapi, sekaligus bagian dari penataan kota, mempercantik kota, kemudian sungainya itu juga didalami, sedikit dilebarkan, kemudian daya tampung air semakin tinggi. Kalau hujan, kita saksikan beberapa waktu terakhir, alhamdulillah, selain drainase kita juga kita benahi. Nah, kita benahi, dan ini anggaran alhamdulillah cukup besar untuk program pengendalian banjir ini. Jadi tema besarnya kaitan dengan normalisasi bantaran Sungai Karamumos ini adalah, judulnya itu adalah pengendalian banjir Samarinda. Pengendalian banjir Samarinda
tidak bisa hanya penataan bibir Sungai Karangmumus. Iya, tidak melulu soal mempercantik kota lah ya. Tapi penataan drainase yang lebih modern, yang lebih bagus, inilah yang sedang kita lakukan oleh pemerintah kota Samarinda. Dari aspek pengawasan sendiri dari DPRD sendiri, kalau melihat kinerja dengan pemerintah saat sekarang, Pak Angkasa, konsep-konsep ini ditawarkan ini berarti sebenarnya dari DPRD melihat, oh berarti ini yang ditunggu masyarakat begitu. Itu yang Pak Angkasa ingin sampaikan begitu Pak. Oh banjir sudah selesai nih, banjir sudah kelar. Masalah sesuai yang ditargetkan ini bisa diatasi. Begitu yang diinginkan DPRD begitu Pak Angkasa. Ya, jadi betul sekali. Jadi sebenarnya anggaran ini cukup banyak ya. Provinsi untuk tahun ini menggelontorkan kurang lebih 9,8 miliar. Itu untuk normalisasi sungainya. Kemudian pemerintah kota punya tugas penataan di bantaran. Memang yang paling berat itu tugas pemerintah Kota Samarinda kan. Bagaimana sebenarnya kita harus merelokasi masyarakat. Ini masalah sosial ini gampang-gampang susah ya Pak ya. Karena ada budaya di situ terbangun. Tapi saya anggap ini berhasil ya kita buka. Karena sekali dilakukan, yang lain termotivasi untuk pindah. Kemudian ketika pemerintah provinsi memberikan bagaimana normalisasi sungai itu dinormalkan kembali ya. Jadi lebarnya, dalam segala macam seperti kata Pak Sobrani supaya bisa nanti menampung air. Debit air ketika hujan. Ada nilai tambah dari si sungai tadi itu. Ini juga bermanfaat buat kota, buat masyarakat sendiri. Ketika dibangun zona-zona, zona pengaman ya, ada taman dan segala macam, tempat rekreasi segala macam. Menambah satu nilai estetika kota. Ini penting. Sungai kita jadi sehat, masyarakat punya nilai tambah gitu loh. Terus apa alasannya kalau kita tidak mendukung? Saya akan bertanya siapa yang tidak mendukung? Ini kan hal yang luar biasa ini. Dan tapi ada tidak Pak aspirasi penolakan datang ke DPRD? Pasti ada. Yang orang suka dan tidak suka pasti ada kan. Ya, pro dan kontranya ya. Ya tugas kami lah memberikan edukasi pada mereka, pemahaman dulu. Ya. Karena nggak bisa kita memberikan advokasi bahwa itu benar dan salah. Ketika ini perencanaan besar, biayanya besar, itu memerlukan pikiran besar gitu loh. Dan masyarakat harus diketahui, kami ini pejabat politik itu 5 tahun sekali. Kalau terpilih lagi kita perjuang lagi, kalau enggak kan siapa yang lanjutkan gitu loh. Jadi ketika ada kesempatan, kenapa enggak diambil oleh masyarakat? Itu edukasi yang saya berikan kepada mereka. Sehingga mereka termotivasi. DPRD mengawasi juga di sini ya? Iya. Memastikan pemerintah harus berjalan sesuai tracknya gitu ya? Betul. Kan kita gini, DPR kan bagian pemerintah ya, DPRD memerintahkan. Jadi gini, ini suatu perencanaan yang baik ya untuk masa depan kota Samarinda. Dan ini jadi mimpi kita bersama, bertahun-tahun itu. Nah kalau terjadi suka dan tidak, pasti terjadilah. Tugas kita sekarang bagaimana bersama-sama dengan pemerintah itu memberikan edukasi kepada mereka, saling pada mereka. Tetapi juga harus ada nilai positifnya Pak Saparudin. Ketika mereka kita relokasi, tentunya juga ada nilai tambah buat mereka. Karena pekerjaan kita ini kan nggak bisa dinikmati langsung. Tunggu proses berapa lama kemudian baru orang menyadari, oh ternyata itu bagus, itu berhasil. Kalau sekarang kan orang masih apa itu? Kami disingkirkan, wajar lah seperti itu kan. Nah ini saya kira kita harus mengeliminir dulu masalah tentang kepentingan-kepentingan politik. Ya, kita bangun bersama bahwa ini untuk Samarinda yang lebih baik dan lebih besar. Saya kira itu. Saya lebih setuju ketika Samarinda ini menjadi kota layak huni yang betul-betul layak huni. Bukan sekedar jargon-jargon saja kan? Iya. Dan ini juga sebenarnya membersihkan area kumuhnya begitu Pak Angkasa ya? Iya pasti, otomatis. Nah ini yang jadi tugas pemerintah Samarinda itu kan bagaimana mengentaskan kekumuhan tadi. Ya, di bantaran sungai menjadi kembali pada fungsinya dan punya nilai tambah. Kan kalau tidak kumuh lagi kan ada nilai tambah terhadap sungai itu. Saya kira begitu. Baik. Sebenarnya Bang Safar, seberapa sulit sebenarnya melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat, memastikan ini program pemerintah yang nanti dampaknya bisa dinikmati kita warga kota Samarinda semuanya begitu, Bang Safar? Secara umum karena semangat kita ingin membangun kota Samarinda ini begitu kuat. Pak Wali mendrive pikiran-pikiran program-programnya dengan melibatkan banyak pihak, termasuk alhamdulillah support dari DPRD Kota Samarinda, pemerintah Kota Samarinda sampai ke level kelurahan dengan program-program melalui tadi yang disebut Probobaya. Probobaya menjadi instrumen proses pendekatan lurah dan camat yang lebih dekat kepada masyarakat akhir-akhir ini, itu menjadi media komunikasi silaturahmi yang intens dengan masyarakat. Dan alhamdulillah
pelan-pelan nampak terlihat masyarakat begitu apresiatif terhadap program pemerintah kota. Oleh karenanya ketika pemerintah kota punya rencana untuk penataan bantaran Sungai Karangmumus, alhamdulillah tidak ada masalah. Bahkan sebentar lagi sampai jembatan Kehewanan yang di Jalan Abdul Muthalib itu juga akan segera bersih pinggir Sungai Karangmumus itu. Kami sangat optimis Pak Wali, memang yang saya sebut kalau kita tarik ini bagian dari program pengendalian banjir. Pak Wali menyebut program pengendalian banjir itu adalah program yang super prioritas. Ya, bukan sekedar prioritas, tapi super prioritas. Karena ini super prioritas, maka pelibatan banyak pihak menjadi penting. Bangun edukasi ke masyarakat juga terus dilakukan, maka program ini bisa berjalan. Said, saya perlu sampaikan, kota Samarinda ini kan seperti mangkok. Dikelilingi oleh bukit-bukit. Kalau hujan dia meluruh ke tengah kota. Menyadari model kota seperti itu, maka tidak ada kata lain kecuali ada dua hal yang paling utama dilakukan, memastikan drainase kita lebih baik sebagai saluran air, dan Sungai Karangmumus sebagai penampung air itu juga harus dalam, harus luas, harus rapi, dan rumah-rumah yang menjadi penyebab sedimentasi itu juga harus dirapikan, harus ditata. Saya kira ujungnya nanti adalah Samarinda semakin indah. Maka apa yang menjadi visi wali kota Samarinda sebagai kota pusat peradaban, muncul peradaban baru yang membuang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Kehidupan masyarakat yang semakin terdidik dan lain sebagainya, itu adalah ujung dari proses-proses pembangunan kita. Baik. Saya kira ini arahnya. Nah, kita lanjut lagi nanti Bang Safar Pangkasa, Pak Gus Salim, setelah jeda pariwara berikut ini, publik akan segera kembali untuk Anda. Besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun, suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Publika membahas mengenai penataan Sungai Karangmumus atau dalam hal ini adalah percepatan normalisasi Sungai Karangmumus. Dan juga masih bersama narasumber, kami juga masih mengundang Anda untuk ikut bergabung di 0813 95 kali 352 atau kami tampilkan di layar kaca Anda. Pak Gus Salim, ini sebenarnya ada kendala tidak Pak ketika melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, ada tidak hal yang dialami di lapangan begitu Pak, ketika bertemu dengan misalnya Pak RT-nya atau bertemu dengan tokoh masyarakatnya, apa yang Pak Gus Salim hadapi sebagai lurah atau juga Bu Camat misalnya? Ada sih di lapangan itu kendala sedikit-sedikit. Kadang-kadang kan kita sama RT itu gimana ya ceritanya? Sebenarnya tuh selama ini di Purbalaya yang awalnya sering kita ketemu itu, karena proyek-proyek itu kan selalu kita tinjau, kita
Iya. Nah, kendalanya itu kadang-kadang di lapangan itu PRT-nya, misalnya RT sebelah atau sebelah, kadang-kadang kenapa di situ yang dianuin? Oh ya. Kita ada kecemburuan. Ada kecemburuan. Akhirnya kadang-kadang kita membagi waktu itu yang agak repot di lapangan. Kadang-kadang terus terang aja, kadang-kadang kita di RTC kita akhirnya kita kumpulkan satu pokmas, misalnya ada 10 ya 10 atau 8 RT ngumpul gitu. Supaya enak. Kalau kita ngikutin per RT enggak cukup waktunya. Enggak ngatasin lah ya untuk ngatasin. semuanya. Oke. Makanya yang ada ini kan ada jumlahnya sekitar di Gang Tanjung 6 RT yang bakal kena relokasi. Yang kemarin di Tarmidi ada 2 RT, yang sekarang masih kita pendataan di Abdul Muthalib sekitar 3 RT, Pak. Baru 1 RT, baru selesai kemarin di Abdul Muthalib. Tinggal 2 insya Allah besok atau lusa kita lanjut lagi. Oke. Pak Angkasa, sejauh ini berarti dukungan dari Dewan sudah sangat support banget ya, supportif banget, apalagi kolaboratif juga bersama pemerintah kota, anggaran juga digelontorkan dengan jumlah sangat besar, berarti ini benar-benar sangat mendukung dengan konsep untuk penataan Sungai Karangmumus begitu, dan karena ini ingin dirasakan manfaatnya begitu Pak Angkasa ya? Ya, ini sangat betul sekali. Jadi sebenarnya kita memberikan apresiasi ya ketika ini bisa dieksekusi oleh pemerintah yang sekarang gitu loh. Jadi memang dari sisi anggaran, politik anggaran kita mendukung, full sebenarnya kita mendukung untuk Samarinda ini menjadi lebih baik. Karena begini, misi yang saya emban ya sebagai partai politik nih Pak Saparudin, 1 hari sebelum Pak Wali Kota dilantik, saya itu mengumpulkan wartawan di rumah makan Cianjur. Wartawan provinsi maupun kota. Saya menyiapkan statement di situ, makan bareng itu. 1, ketika Pak Andi Harun dilantik, silahkan membangun apa saja. 1, jangan lupa mengentaskan banjir. Ternyata menjadi apa namanya itu prioritas, super prioritas gitu kan. Apa yang tidak kita dukung? Harus kita dukung. Dan ternyata provinsi juga bagus kan. Jadi begini, kita ini harusnya bermimpi 3-4 tahun ke depan itu kita udah nggak lagi merasakan banjir. Baru kita mengatakan bangga, aku tinggal di Samarinda, kota yang layak huni. Bangga menjadi warga Samarinda. Itu mimpi kita bersama gitu loh. Sekarang ketika ada seorang wali kota yang berani mewujudkan itu, apa alasan kita tidak mendukung? Itu yang saya kira harus kita tanamkan Pak Lurah, Pak Saparudin, kepada masyarakat. Kita kan bertahun-tahun kita nih, Pak, hujan, kita banjir, kedinginan, tergenang ya. Nggak bisa tuntas. Jujur aja, saya bagian pemerintahan juga yang saya katakan nggak boleh katakan gagal Pak Saparudin. Kami bangun folder juga banyak Pak ya, kita bangun folder itu belum bisa mengentaskan banjir. Ya. Tapi ketika ada pemerintah kota yang berpikir terkonsentrasi penuh kepada mengatasi banjir, kenapa nggak kita dukung? Saya nggak terlalu konsentrasi ketika wali kota membangun terowongan segala macam, tapi saya konsentrasi ketika normalisasi sungai. Bangun apa namanya drainase segala macam. Saya suka kontrol itu Pak Saparudin, baik dengan teman DPR atau saya sendiri. Karena saya melihat. Pak Angkasa langsung lihat sendiri? Saya lihat sendiri itu. Terjadi masalah. Jadi apresiasi ya. Saya tanya masyarakat nih, datang masyarakat, di mana masalah ini, terutama di daerah Panjaitan. Ya katakan mereka, ya Pak hujan masih tergenang. Ya keluhan ya. Berapa lama tergenang? Ya sih Pak paling 2 jam. Kemarin berapa? Bisa 5 hari. Ya kan? Di daerah mana itu Pak Angkasa? Daerah Panjaitan. Daerah Panjaitan. Nah saya katakan, memang di sini ada secara teknis Pak, yang harus kita akui memang nggak gampang dikatakan Pak Sumedari. Kita seperti mangkuk Pak. Daerah Panjaitan itu 7 meter lebih rendah dari Mahakam. Ketika air sungai masuk, pasang, dia masuk ke dalam Pak. Ini diperlukan di pemikiran. Nah saya katakan di sini kepada pemerintah kota, ayo semua libatkan ya teman-teman kita, orang-orang kita yang punya potensi. Ya, yang punya perencanaan baik terhadap mengatasi banjir. Kita banyak orang pintar kok, nggak perlu datangkan dari luar gitu ya. Kita gotong royong berpikir bagaimana mengatasi daerah yang lebih rendah dari Mahakam. Itu penting. Dulu ada rencana wali kota, wacana wali kota ingin dibikin pintu air kan. Tetapi kan masih terjadi perdebatan ya. Orang lingkungan juga tidak sependapat dengan itu gitu kan. Tapi mungkin ada cara lain. Kita bisa bangun folder di mana-mana dengan pompa yang memadai gitu ya. Bahkan kita juga bisa membangun saluran-saluran yang lebih besar. Anggaran kita ada. Nah, tapi yang paling penting kalau kita punya sungai kok yang induk di tempatnya air mengalir, kenapa itu tidak kita fungsikan kembali seperti sedia kala gitu.
Saya kira itu, Pak. Oke, Bang Safar, ini konsep percepatannya ini nanti akan berakhir sampai di titik mana dan akan seperti apa nanti seterusnya begitu? Harapan Pak Wali sebenarnya 2024 seluruh Sungai Karangmumus itu sudah tidak ada rumah warga sekitar. Tapi Pak Said perlu juga mengetahui, nanti bisa diliput, itu Sungai Karangasem besar sudah banyak rumah sudah mulai tidak ada juga. Kemudian 2023 ini kita sudah masuk kepada di samping jembatan Teluk Lerong. Oke. Teluk Lerong yang ijabah tembus itu. Insya Allah ini 2020 untuk anggaran sosialisasi sudah 2024 bulan Februari sudah mulai. Insya Allah Maret sudah mulai. Yang rumah di pinggir sungai yang jembatan stres itu, Teluk Lerong, itu insya Allah mulai. Baik. 2024. Oke. Artinya apa? Tidak sekedar bantaran Sungai Karangmumus, tapi seluruh sungai yang di atasnya ada rumah-rumah warga di kota Samarinda itu masuk program bagian dari program pengendalian banjir. Nah, kalau tema diskusi kita bagian dari penataan bantaran sungai. Kita sudah masuk sesi akhir, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Saya mulai dulu dari Pak Agus Salim. Pak Agus Salim, apa yang mau disampaikan untuk warga kota Samarinda, Pak, terkait dengan percepatan normalisasi Sungai Karangmumus program dari pemerintah ini? Silakan Pak Agus Salim. Harapan kami dari pihak kelurahan supaya normalisasi ini bisa lancar dan Sungai Karangmumus bisa enak dipandang mata oleh kita maupun anak cucu kita nantinya. Begitu harapan saya. Oke, dari Bang Safar silakan Bang. Apa yang mau disampaikan untuk warga kota Samarinda? Saya belum pernah ke Thailand. Saya mendengar Pak Wali Kota menyampaikan, Thailand itu tidak lebih cantik dari Sungai Karangmumus. Tidak lebih cantik dari Sungai Mahakam. Sungai Karangmumus kita berkelok, indah dan cantik. Oleh karenanya jika ini sudah rapi pinggir Sungai Karangmumus, lalu program berikutnya adalah penataan pinggir Sungai Karangmumus sedemikian rupa, maka sungguhnya kita bisa membuat Samarinda ini juga lebih cantik, lebih rapi, indah. Masyarakat yang berpindah muncul model tren hidup baru yang lebih baik, tidak membuang sampah sembarangan seperti yang selama ini. Itu harapan kita. Untuk program ini bisa terwujud, tentu support semua pihak, termasuk di dalamnya adalah support DPRD, kawan-kawan pemerintahan kota hingga ke level kelurahan, bekerja bersama, kerja kolaboratif, sinergis. Saya yakin program penataan pinggir Sungai Karangmumus ini akan bisa berjalan dengan lancar. Oke, dari Pangkasa, dari DPRD Pangkasa, apa yang Pak sampaikan kepada warga kota Samarinda? Ya. Saya berpesan buat warga kota Samarinda, mari kita membangun budaya baru. Sebagaimana misi wali kota akan menjadi pusat kota peradaban. Salah satunya adalah kita dukung bagaimana normalisasi sungai-sungai Karangmumus khususnya, dan kita sadar tentang penataan itu. Sama-sama kita mendukung pemerintah, membangun kota Samarinda menjadi lebih baik ke depan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Angkasa, Bang Safar, terima kasih Pak Agus Salim, terima kasih. Ini tetap semangat ya untuk melakukan program pendekatan kepada masyarakat. Dan demikianlah Publika membahas mengenai percepatan normalisasi Sungai Karangmumus yang tadi disampaikan. Jadi tidak sekedar untuk mempercantik kota, tidak sekedar untuk estetika, tapi ini adalah untuk masa depan. Karena tadi disampaikan ini adalah normalisasi Sungai Karangmumus. Kita tahu bahwa sungai itu adalah salah satu bagian dari perkembangan peradaban dan juga sumber kehidupan bagi masyarakat. Dan seyogyanya juga bagaimana caranya kita di tahun ini hingga tahun masa akan datang ini bisa memelihara sungai untuk juga kelangsungan hidup bagi umat manusia, khususnya warga kota Samarinda. Saya Syed Hussein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.